kaidah ke-15 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Setelah kita melewati kaidah ke-14 kemarin, kita mengetahui ada beberapa hal yang penting sekali untuk diperhatikan, yaitu diantaranya adalah likulli syai'in ahlun. Untuk segala sesuatu itu ada pakarnya, ada ahlinya, ada profesionalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita ahli atau kita pakar di bidang sesuatu? Maka kewajiban kita adalah mentransferkan kepakaran kita terhadap sesuatu tersebut, karena di sana ada sesuatu yang disebut dengan amanat. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah setiap keilmuan itu harus disampaikan kepada setiap orang sebelum kita mendeteksinya dulu? Nah, maka kurang lebihnya di sini musannif akan membimbing kita bagaimana selayaknya keilmuan itu diserahkan kepada orang yang berhak. Tapi dari mana kita tahu keberhakan atau tidaknya seseorang? Nah, itu dia yang jadi pembahasan kita di kaidah ke-15 ini. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi amin ya Allah ya rabbal amin. Wujuhul istihqaqi mustafadun min syahidil hal wa qad yashtabihul amru fayakunu tamasuku bil hadari aula li'aridil hal wa qad yatazazzabul amra may yastahiquhu wa man la fayakunul man'u li ahadit tarfain dunal akhari. Musannif mengatakan wujuhul istihqaqi, aspek-aspek keberhakan seseorang untuk menerima apa yang dipercayakan kepada kita, ya dalam konteks yang kita bicarakan adalah tasawuf, tapi poinnya bukan hanya tentang tasawuf, ya umum segala keilmuan apapun. Ketika kita akan menyampaikan kepada orang lain, penting sekali kita memperhatikan siapa orang yang berhak. Nah, siapa yang berhak ini kita teliti dengan wujuhul istiqaq mustafadun. Aspek-aspek yang menjadikan seseorang berhak untuk menerimanya, mustafadun itu diambil min syahidil hal, dari kesaksian halnya. Maksudnya apa? Hal johir dari orang yang akan menerima itu menjadi kesaksian apakah dia layak atau tidak untuk menerima keilmuan kita. Ini hukum dasar ya dalam berinteraksi dengan manusia. Yang pertama kali dilihat adalah johirnya, karena mungkin meskipun tidak pasti, sesuatu yang lahir yang nampak adalah petunjuk untuk mengetahui hal-hal yang dalam. Dan kita pun di sini ya manusia dengan keterbatasannya, fakum bidzahir wallahu yatawalla bisarair. Kita diperintahkan hanya untuk menghukumi sesuatu yang nampak saja, adapun yang menguasai hal-hal yang batinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya syahidul halnya jelas, orang tersebut yaitu adalah orang yang misalnya mengemban ilmu, lalu dia menyampaikannya, lalu dia mengamalkannya, nah itu tidak ada masalah karena jelas, maka kita serahkan saja. Tapi keadaan tidak sesederhana itu. Wa qad yashtabihul amru fayakunu tamasuku bil hadari aula li'aridil hal. Terkadang perkara itu abstrak. Fayakunu tamasuk, maka dalam situasi seperti ini memegang bil hadar dengan kewaspadaan, aula itu lebih utama li'aridil hal, karena ada sesuatu yang dia itu sifatnya mengesampingkan situasi kondisi. Nah, ini maksudnya hal yang darul mafasid aula min jalbil masoleh, menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada kita menarik keuntungan. Dalam konteks ini adalah sesuatu yang tidak pasti, misalnya orangnya itu menunjukkan tidak ada ketertarikan terhadap keilmuan, amalnya itu sendiri tidak mendasarkan pada keilmuan. Ya mungkin ketika kita mencoba untuk mendakwahkan dia tak mau, ya dalam situasi seperti itu kita lebih baik tidak menyampaikannya, karena mungkin keilmuan di tangan dia akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Wa qad yatadzabul amra may yastahiquhu wa man la, dan terkadang tarik menarik perkara ini, siapa orang yang berhak menerimanya dan orang yang tidak. Ya mungkin ada seseorang yang dia itu berkepribadian ganda, ya terkadang dia itu rajin, terkadang enggak, terkadang dia mengamalkan, terkadang enggak gitu kan ya. Terkadang dia sangat menyimak keilmuan, terkadang enggak. Nah, dalam
menanggapi situasi orang seperti ini gimana, apakah dia berhak atau tidak. Faya kunul man uli ahadit torpen, maka terjadi pelarangan li ahadit torpen dunal akhar, itu hanya kepada salah satu dua sisi tanpa yang lainnya. Jadi maksudnya kalau misalnya orang ini lagi nggak mood atau apa ya tidak, tapi kalau misalnya lagi mood, lagi kelihatan oke, kita sampaikan gitu. Nah, dalam situasi ini ya kita juga memilih keilmuan mana kira-kira yang layak di sisi ini, tidak di sisi yang lainnya, sehingga kita fokus kepada yang dia itu kelihatan tertarik terhadap keilmuan yang mungkin bermanfaat untuk dia. Setelah memahami kaidah ini, maka tinggal dikiaskan aja terhadap tasawuf dalam spesifikasinya. Lalu musannif melanjutkan, waqad asyara Syahlun li hadzal asli biqaulihi, dan Sahlun ini telah mengisyaratkan tentang prinsip ini biqauli dengan perkataan beliau, izaka nabadal mi'atain, apabila setelah 200 tahun, pamangkana indahu syai'un, maka barang siapa yang ada padanya sesuatu, min kalamina dari perkataan kami, yaitu para syufi, pal yad pinhu, maka hendaklah simpan itu. Kenapa demikian? Fainahu yasiru juhdun nas fi kalamihim wa ma'buduhum butunahum. Alasannya karena apa? Karena pada saat itu telah menjadi juhudnya manusia itu di dalam mulut-mulut mereka, tetapi ma'buduhum, apa yang mereka sembah sebetulnya adalah perut mereka. Nah, di sini menunjukkan sebetulnya antara sahidil hal yang tidak sesuai dengan keadaan batin, sehingga di sini Sahal lebih memilih untuk menahan ilmu ini. Meskipun ilmu ini adalah amanah, tapi karena lingkungannya seperti itu, manusianya seperti itu, beliau lebih memilih untuk tidak menyampaikan. Lalu musannif di sini melanjutkan, wa adada asya an taqdi bi fasadil amri hatta yahruma bathuhu lihamlihi ala ghairi ma kusidalahu wa yakunu muallimu kaba'in sayfin. Lalu musannif di sini melanjutkan di mana Syahal itu menghitung perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada keruksakan, sehingga beliau mengharamkan atau melarang untuk menyebarkannya. Kenapa demikian? Ya karena lihamlihi ala ghairi ma kusidali, karena ilmu ini atau perkara ini bisa dibawa kepada sesuatu yang bukan tujuannya. Maka dalam situasi seperti ini, si pengajar itu bukan membawa kepada kebaikan, tapi seperti musannif mengatakan lebih mirip wa yakunu muallimu kabai sayfin, si gurunya ini, si pengajarnya seperti menjual pedang kepada qati tarik, kepada rampok gitu. Nah, ilmu pun ketika misalnya disampaikan kepada yang bukan berhaknya, padahal secara zahir kita menyaksikan hal tersebut, maka tunggulah keruksakan. Dan lalu di sini musannif menceritakan bagaimana manusia pada zamannya. Wa hajahalu kasirin minan nasi fi hajal waqti ittakhadhu lumarraqaiki wa haqaiki sulaman li umurin ka istihwa'i qulubil amah wa aji aqwalil zalamah wa ihtiqaril masakin wa tamakkuni min muharramati bayyinatin wa bida'in jahiratin hatta ina ba'dahum kharaja 'anil millati wa qabila minhul juhal dzalika bid'a'il irsi wal ikhtisasi fil fan nas'alullaha salamata bimannihi. Musannif di sini akhirnya mentatbikkan aspek-aspek istiqaq tadi pada manusia di masanya. Nah, mungkin kita bisa mengkiaskan dengan keadaan zaman kita sekarang. Kira-kira dengan tipikal manusia seperti sekarang, siapa saja nih yang berhak untuk mendapatkan ilmu ini? Musannif di sini mengatakan, wa hadza halu katsirin minan nas, dan inilah kondisi kebanyakan manusia fi hadzal waqti, pada masa sekarang, yakni masanya zaman musannif hidup. Ittakhadhu ulumar raqaiq, mereka mencari atau mengambil ilmu-ilmu penghalus jiwa, wa haqaiq, dan ilmu-ilmu hakikat, sulaman, sebagai tangga untuk beberapa perkara, seperti halnya ka istiwa'i qulubil ammah, seperti halnya tujuannya adalah untuk membuat kagum hatinya orang-orang awam, wa ahjil amwal jolama, terus merampas harta secara jolim, wahtiqaril masakin, menghinakan, meremehkan orang miskin, wa tamakkuni min muharramatin bayyinatin, dan mereka memegang teguh keharaman-keharaman yang jelas, wa bida'in johiro, dan bid'ah-bid'ah yang johir, hatta inna ba'dahum, bahkan
Di antara mereka ada yang keluar dari agama ini dan diterima dia itu oleh para orang-orang bodoh. Bahkan dalam situasi beratnya ada sebagian dari mereka udah keluar dari jalur agama, ya nauzubillah min dzalik, dengan kemurtadan, tapi diterima juga al-juhal oleh orang-orang bodoh. Hal tersebut kenapa? Bid'a'il irsi wal ikhtisasi pilpan, karena mereka mengandalkan klaim-klaim dengan mendapatkan pewarisan dan kespesialan di dalam disiplin ilmu tasawuf ini. Kita bayangkan yang mengerikan apa yang dikatakan oleh musonif. Tapi kalau kita lihat di sini musonif menunjukkan marah terhadap situasi zamannya, tapi musonif menulis kitab ini. Ya, ini pertanda beliau juga mungkin menyerahkan kepada sebagian ahlinya dan tidak menyerahkan atau tidak ingin ilmu ini sampai kepada yang bukan ahlinya. Ya, adapun kita ada dalam lingkungan ini, termasuk yang subscribe, insya Allah itu ada sedikit aspek wujuhul istiqaq, ya mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata kita pasti berharap tidak mau terkategori orang-orang yang dimaksudkan oleh musonif ini, yang lazimnya adalah tidak layak. Maka kami berdoa, nas'alullah as-salamata bimanihi, kami minta kepada Allah as-salamah, keselamatan dengan anugerahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, cukup. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.